Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Bapak Yayasan Bina Cendekia Mandiri, Dewan Guru, yang saya cintai juga rekan-rekan undangan dari mahasiswa pasca sarjana kewirausahaan ya. Mudah-mudahan berkumpulnya kita kali ini dirahmati Allah. Salawat dan salam tidak lupa kita sampaikan kepada Nabi besar Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita mendapat syafaatnya sampai akhir zaman kelak. Hari ini berbeda sedikit temanya dengan rekan tadi yang pertama. Kalau pertama bagaimana akhlak Rasulullah dalam berbisnis. Tema kali ini yang saya ingin ingatkan kembali kepada diri saya dan juga kepada rekan-rekan tim pengajar saya, bagaimana pengembangan soft skill dan karakter guru berbasis implementasi kurikulum Merdeka. Menilik dari perkataan dari Ki Hajar Dewantara, yaitu maksud pendidikan adalah menuntun segala kekuatan, kodrat yang pada anak-anak agar mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai masyarakat. Oleh karena itu, mengacu hal tersebut, maka ada mengacu dari internasional guru yang diterapkan untuk guru yang ideal. Nah, ini sebenarnya satu, dia harus mampu smartly dress, jadi berpakaian rapi dan serasi, sehingga kita semua yang mendidik anak-anak ini tidak boleh berpakaian yang kotor, yang kumuh, harus rapi sehingga terlihat rapi di hadapan anak-anak. Kemudian yang kedua adalah likable, jadi pembelajaran dilakukan dengan menyenangkan. Jangan sempat membosankan. Kalau anak udah sempat bosan, maka anak-anak harus dibuat semangat lagi. Kemudian full of spirit and energy. Bagaimana guru itu harus penuh semangat dalam belajar. Sempat mengajar tapi tidak ada semangat. Akhirnya anak-anak yang mendengar pun juga tidak bersemangat. Kemudian speak properly, loud and clearly. Artinya memiliki suara lantang dan jelas. Tidak bisa itu mengajar dengan suara bisik-bisik ataupun sehingga anak-anak tidak apa sih yang guru katakan gitu ya. Sehingga saya dan kadang-kadang mengingatkan, ayo suaranya yang masih rada-rada pelan ini kalau di dalam kelas yang dengan jumlah 15 atau 10 orang itu harus suaranya harus jelas. Kemudian say things repeatedly when necessary. Jadi pengulangan pada bagian yang perlu ditegaskan. Ada kalanya ada hal-hal yang harus ditegaskan. Misalnya kita mengulang bagian doa-doa yang anak-anak belum hafal. Kita ulang lagi. Kemudian use gesture to help understanding. Bagaimana menggunakan gestur untuk membantu pemahaman siswa. Hal ini sangat penting karena kalau kita kaku, terlihat kaku atau tidak ada gerak, misalnya tidak ada gestur, ya anak-anak gimana memahami apa yang kita katakan. Kemudian sensitive with the learning atmosphere, jadi peka dan mengkondisikan suasana kelas. Nah itu juga perlu ya Bapak Ibu sekalian, karena kadang-kadang ada kelas yang benar-benar sudah berisik pada saat pembelajaran. Jadi ibu-ibu guru kadang siaga, anak-anak kembali lagi siap. Nah itu kembali lagi pada posisi yang siap. Jadi posisi yang siap lagi untuk belajar. Kemudian high kreatif. Tentu saja ini yang sangat diperlukan. Bagaimana pembelajaran kreatif, berbagai metode diperlukan. Kalau sudah bosan misalnya di dalam kelas, kita coba outdoor misalnya, atau coba pembelajaran yang lain, atau misalnya kalau sudah di kelas membosankan, kita coba dengan menonton TV atau menonton video misalnya, itu kan suatu hal-hal yang kreatif. Atau ayo kita ke perpustakaan, kita mendongeng nih, kita sampaikan sesuatu dengan mendongeng. Itu juga metode-metode yang diperlukan bagi anak-anak. Ya, next. Lanjut. Kemudian oleh karena itu KM Learning itu prinsip kurikulum Merdeka itu sebenarnya kalau berdasarkan dari kriteria guru-guru yang ideal ini, yaitu interest, self motivation, like, dan self effort ya. Jadi menarik ya, disukai, kemudian mampu meningkatkan semangat diri,
kemudian bagaimana semangat diri itu mampu menimbulkan semangat bagi para peserta didik. Nah, itu dia ya. Ya. Sehingga jika kita mengacu ke guru ideal tadi dan kurikulum merdeka tadi, maka seorang guru harusnya dapat belajar atau melakukan pendidikan dengan super tim yang menjadi leader. Jadi dalam suatu pendidikan, suatu pendidik kita harus punya tim leader ya. Ada leadernya, kemudian kita harus melihat, menganalisis apa sih metode yang harus kita lakukan gitu. Kalau ini sudah membosankan, kita coba metode lain. Kemudian kita menggunakan use magic bag. Jadi pembelajaran juga harus menyenangkan. Kita menggunakan kertas warna-warni atau misalnya cap super, cap serat, membuat mereka setelah melakukan sesuatu dikasih ruang yang menyenangkan. Kemudian kita juga menggunakan langkah-langkah pembelajaran dari misalnya dari awal tuh kita ice breaking, anak-anak tidak langsung langsung masuk di dalam kelas, tapi anak-anak harus bagaimana motivasi diri dia semangat dulu, dibuat di berbaris, kemudian ice breaking, bernyanyi, ya kan? Setelah itu masuk, kemudian berdoa dulu. Nah, langkah-langkah seperti itu baru ke pembelajaran utama. Langkah-langkah pembelajaran itu juga penting dalam suatu pembelajaran. Kemudian kita harus memperbanyak contoh dalam kehidupan sehari-hari karena agar menyenangkan anak-anak harus bisa seperti itu ya. Kemudian kita memberikannya juga dengan instruksi yang jelas dan singkat. Intinya menjadi pembelajar, menjadi seorang guru itu adalah sesuatu yang harus kita pelajari terus-menerus dan menerus. Karena seperti ice breaking itu setiap hari, setiap saat itu metodenya selalu berubah, selalu bertambah. Sehingga menjadi seorang guru harus kreatif melihat cara ice breaking yang baru. Kita harus tidak boleh menutup diri, begitu. Jadi intinya menjadi guru harus semangat belajar terus-menerus agar menjadi guru yang terbaik. Itu intinya, Ibu Moderator.